Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihul Akmal dari kelas Ekonomi Syariah 2E yang insya Allah akan melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas UAS hadis, yaitu eh, dengan tugas membuat video bagaimana caranya kita mentakhrij hadis di dalam kitab. Oke, di sini saya memakai kitab Al-Maktabah Asy-Syamil. Oke, kali ini eh, kita sudah masuk di kitab Al-Maktabah Asy-Syamil. Langkah pertama kita mentakhrij hadis itu kita harus memasukkan kitabnya dulu. Jadi biasanya yang paling masyhur yang dipakai itu Kitabut Tis'ah. Kalau enggak gitu Kitabus Sittah. Jadi Kitabut Tis'ah itu kitab 9, kalau Kitabus Sittah itu kitab yang ke-6. 6 kitab. Oke. Dari sini saya ingin mencoba mentakhrij hadis, eh, mengambil contoh misal eh, innama a'malu binniyat. Oke. Di sini kita tulis innamal a'malu binniyat secara tulisan Arab. Jadi setelah kita tulis eh, lafadznya, lalu kita klik kitabnya. Jadi kita mau cari ke kitab manaan, jadi kita cari, coba dicentang jika sudah mengikutnya. Oke, di sini saya pakai 9 kitab agar supaya nanti penjelasan dari hadis innamal a'malu binniyat itu lengkap dan jelas. Yang pertama yang banyak dipakai dari kalangan masyarakat itu biasanya Sahih Bukhari. Di sini saya sudah mendownload kitab Sahih Bukhari-nya. Jadi kita tinggal klik. Jadi tanda bahwasanya kitab itu sudah masuk itu ada di sini. Ada di sini. Jadi yang kedua biasanya masyarakat itu banyak menggunakan kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim. Di sini saya sudah mendownload kitabnya. Sahih Muslim. Jadi di sini sudah masuk ya. Lalu Musnad Abi Daud. Musnad Abi Daud, lalu Musnad Ahmad. Musnad Ahmad, Musnad Ad-Darimi, lalu Sunan Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, lalu Sunan At-Tirmidzi, lalu biasanya saya tambah pakai motok Malik sama iya Sunan Abi Daud belum ya, motok Malik sama atau Bakotul Kubur. Oke, di sini saya sudah masukkan beberapa kitab.
Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang 9 itu bisa dikatakan kita bertisah. Jadi yang satunya saya tambahkan agar supaya eh, lebih jelas lagi nanti hadis dari Innamal A'malu Binniyat. Oke, setelah kita masukkan lafaz hadisnya, lalu kita sudah masukkan juga kitab-kitabnya, lalu eh, kita menombol atau mengklik gambar teropong ini. Oke, kita klik, lalu muncul seperti ini. Jadi hadis Innamal A'malu Binniyat itu eh, ada di dua kitab. Yang pertama Sahih Bukhari dan yang kedua Musnad Ad-Darimi. Jadi misal saya contohkan cari lafaz hadis yang lain. Misal, oke, contoh kitab Kullukum Ro'in. Hadis, maaf. Jadi hadis Kullukum Ro'in. Kullukum Ro'in. Oke. Nah, oke. Langsung keluar ya, guys ya. Jadi di sini saya mencari hadis Kullukum Ro'in dan seterusnya di beberapa kitab. Jadi di sini banyak banyak yang menjelaskan tentang hadis tersebut. Jadi di sini ada Muwatta Malik, terus ada Musnad Ahmad, terus ada Musnad Ahmad ini banyak. Jadi gini, di dalam satu kitab banyak yang menjelaskan hadis tersebut di bab-bab yang lain. Oke, Sahih Bukhari ada, Sahih Bukhari juga. Terus ini banyak Sahih Bukhari yang menjelaskan hadis tersebut. Lalu di sini ada Sahih Muslim sama Sunan Abi Dawud. Nah, sekarang kita masuk di uh, pencarian selanjutnya. Itu kita kan sudah mencari matanya di beberapa kitab. Lalu kita coba apa soal dari soal bapaknya itu di sini itu kelengkapan redaksi hadis sanad. Oke, di sini sudah lengkap ya. Jadi di sini sudah ada hadisnya dan sanadnya. Jadi kita ingin melihat lebih jelas lagi sanadnya. Jadi kita menombol klik yang ada orang sebelah kanan. Ini kita klik. Di sini orang sanad-sanadnya sudah tertulis semua. Di sini. Jadi nanti misal kalau disuruh buat kotak-kotak silsilah kotak-kotak sanad, nanti ini bisa diurutkan. Lalu seberapa banyak mendapatkan hadis dari kitab-kitab yang berbeda. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi di sini sudah banyak kitab. Jadi dari tadi ada Bukhari, terus ada Musnad Ahmad, ada Muwatta Malik juga yang menjelaskan. Terus oke, clear ya. Jadi sudah kita temukan di 3 kitab hadis tersebut. Jadi kita lanjut ke persoalan selanjutnya. Di sini membuat bagian sanad hadis dari masing-masing hadis. Jadi kita harus menuliskan
sanad-sanad tersebut dengan lengkap. Jadi seperti tadi ya, ada tombol orang diklik, di sini orang-orangnya, ini sanad-sanadnya sudah lengkap, tinggal ditulis aja. Biasanya ada dosen yang menyuruh untuk buat kotak-kotak, ini juga bisa langsung dimasukkan ke kotak-kotak di Word. Ini sudah urut. Oke. Lalu selanjutnya ini ada menentukan masa setiap perawi hadis, sahabat, tabiin, tabiin. Nah, ini bagaimana caranya? Oke. Cara menentukan, maka kita harus kembali di halaman tersebut. Lalu kita menombol yang 3 ini. Nah, ini sudah ada runtutan. Jadi ini Anas, ini pastinya sahabat ya. Terus yang Qatadah bin Da'amah al-Basri ini tabiin. Terus punya murid Syu'bah bin al-Hajjaj bin al. Terus Syu'bah ini bisa dikatakan tabi'ut tabi'in ya, karena ini sudah turun dari Qatadah. Lalu Syu'bah punya murid namanya Muhammad bin Ja'far sampai seterusnya. Ini namanya tabi'ut tabi'in. Jadi seperti itu. Lalu kita kembali lagi ke persoalan selanjutnya. Menentukan masa setiap perawi hadis. Oh, tadi sudah. Sekarang menentukan kualitas setiap perawi hadis. Jadi kita tentukan, bisa dilihat atau dicek di sini. Jadi Qutaibah ini adalah seorang yang seperti apa? Apakah orang yang jujur? Apakah orang yang seperti? Nah, ini bisa dicek di Al-Jar wa Ta'dil. Di sini dijelaskan bahwasanya dari Abu Hatim Ar-Razi, berkata Ahmad bin Abi Usaimah dari Yahya bin Mu'in dan Abu Hatim dan An-Nasai bahwasanya Qutaibah ini adalah as-siqah. Jadi orang yang kuat, bisa kuat hafalannya gitu, dan tersebut. Terus ini ditambahkan sama Imam An-Nasai, sudukun, orang yang benar, orang yang sangat jujur. Jadi kita mengetahui sifat-sifat para sanad, para perawi tersebut dari Al-Jar wa Ta'dil. Lalu kita melanjutkan persoalan selanjutnya, menentukan kualitas hadis. Oke. Menentukan kualitas hadis ini berarti hadis tersebut ini dikatakan hasan atau dhaif atau sahih. Jadi kita lihat di sini. Oke, kita kembali lagi. Jadi misal tadi kita kan sahih Muslim. Oke, kita ambil sini ya. Ini kayaknya kena hapus yang perlu kembali. Jadi kita ambil contoh yang lainnya. La min ahdukum hatta yubul akhi au qala li jarihi ma yuhibbul nafsi. Oke. Setelah itu kita lihat hadis ini apakah dikatakan hadis sahih atau hasan. Jadi kita lihat. Di sini Sunan Ibnu Majah menjelaskan bahasanya hadis la min ahdukum hatta qala ahabba ilaihi min waladi waladi wan nas ajma'in, itu hadis ini ada rujukannya ya guys. Yang kita ambil yang 2 atau 1 ya. Nah, ini 1, 2, 3 di sini dijelaskan. Oke. Mayyibul nafsi ini kita ambil setelah hadis ya. Ini ada rujukan 2.
Nah, ini isnadi sahihun. Jadi sanadnya sahih benar. Berarti kalau sanadnya sahih bisa dikatakan bahwasanya hadisnya juga benar dan sahih. Bisa kita amalkan. Oke, coba kita lihat lagi rujukan setelah hadis yang di bawah ini. Berarti ada dua ya. Yang pertama itu la ilaha ahadukum hatta yuhibbu akhi. Yang kedua la minukum ahadukum hatta kun ahabba ilaihi min waladi wan nas ajmain. Nah, ini rujukannya di nomor 3. Ini juga isnadun sahihun. Bahwasanya hadis ini sahih. Kok bisa dikatakan hadis sahih karena sanadnya juga sahih. Hadis tersebut bisa dikatakan sahih bila mana sanadnya juga sahih. Jadi misal asiko, suduk, terus al-hafid biasanya julukan-julukan seperti itu. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Kalau ada pertanyaan bisa tanya langsung di kolom komentar. Oke, dari kami akhiran kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.